NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, jumpa kembali dengan Henry Atasiki. Di malam ini kita akan melihat hasil pencapaian di hari ini, tentunya dari pagi hingga sore. Dan akhirnya yang menjadi pertanyaan dan yang selalu ditanyakan untuk area sebelah kiri servis root tikungan ke-14 untuk area masjid sudah rata. Dan sebelum kita melihat di area masjid yang direlokasi, kita akan melihat dulu di trek lurus panjang 700 meter. Dan ini adalah merupakan pengerjaan di bagian race control. Sementara yang kita lihat di sini adalah merupakan pengeboran untuk pemasangan tiang lampu star. Kemudian bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika atau yang baru bergabung dengan Henry Atasiki, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan trek lurus panjang 700 meter, kemudian lebar main track atau trek yang utama adalah 15 meter, sementara outer line dan inner line atau service road bagian kiri dan bagian kanan masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Baik, lanjut sahabat, bagi yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika pun kami dapat kabarkan bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri. Sementara yang kita lihat di sini adalah merupakan pemadatan dan juga pengurugan di bagian sisi kiri trek lurus panjang 700 meter, di mana nanti ini akan dijadikan sebagai area pembangunan pedok, di mana pedok pun nanti akan memuat sampai 40 garasi. Nah, seperti inilah sahabat keadaan atau situasi hari ini di bagian sisi kiri trek lurus panjang 700 meter. Baik, lanjut kita ke ujung trek lurus, di mana ini adalah merupakan tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Dan sebelah kanan kita lihat untuk pengoneksian drainase yang memotong lintasan di tikungan yang pertama ini terus dilakukan penyelesaian. Sementara nanti akan terkoneksi untuk drainase di tikungan yang kedua, ketiga dan juga keempat, hingga nanti akan tersambung ke tikungan yang ke-11. Boleh kita sedikit bergeser ke sebelah kiri, di mana di sini ada pembangunan untuk area tribun VIP, dan ini adalah merupakan pengerjaan dan pengeboran untuk pembuatan pondasi nanti tribun VIP, dan ini adalah merupakan tribun kehormatan. Jadi nanti ini untuk tamu-tamu kehormatan seperti presiden, kementerian, ataupun juga mungkin juga bisa untuk Dornasport ataupun juga untuk tamu dari FIM dan lain sebagainya. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di pengerjaan untuk tribun VIP di sebelah kiri tikungan yang pertama, dan kita lihat di sini sangat sibuk sekali untuk pengerjaan di bagian tribun VIP ini. Dan bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan, di mana terowongan yang pertama sudah tadi kita lalui ya di ujung trek lurus, di mana terowongan atau tunnel yang pertama mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan juga ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8, di mana panjang tunnel yang kedua lebih panjang daripada tunnel yang pertama, yaitu 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih sama 7 meter. Baik, sementara yang kita lihat di sini masih terfokus untuk pemasangan batu atau juga penembokan dinding drainase baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan untuk sebelah kanan rupanya sudah tersambung hingga di tikungan yang kedua
atau menyisakan sedikit lagi untuk tersambung dengan drainase yang sudah dibangun di tikungan yang kedua. Baik, kita lihat di sini untuk di bagian kanan tikungannya kedua, di bagian penanaman rumput sudah mulai lagi dikerjakan untuk penyambungan penanaman rumput yang sudah lebih dulu dikerjakan di tikungan yang kedua ini. Dan kita lihat di sini ada para pekerja yang sedang menanam rumput, dan kita lihat juga ada tumpukan rumput yang baru saja disimpan diangkut oleh truk ya, dan nanti akan ditanam di area penanaman rumput yang kita lihat di sini. Baik, kita langsung menuju tikungan yang ketiga, keempat, dan kelima, sahabat. Dimana di sini tidak ada pengerjaan untuk tikungan ketiga dan juga tikungan keempat. Namun kita lihat di bagian gravel di sini sudah cukup panjang, namun belum selesai. Kemudian juga untuk area pemasangan concrete barrier masih belum berlanjut di tikungan yang keempat di sini. Kita sejenak akan memantau untuk pembuatan jalan atau badan jalan menuju dalam sirkuit. Sementara di sini untuk pengoneksian drainase sudah sampai di ujung di sini, sahabat, dan sudah dialiri air ya. Dan inilah nanti jalan yang akan menuju zona tengah sirkuit, dimana di sini juga sedang sibuk dilakukan pengerjaan. Namun di depan masih banyak sekali pohon-pohon, terutama pohon kelapa yang masih belum diratakan dan masih belum tumbang karena memang belum ada pengerjaan. Sementara di bagian ke kanan ke sini adalah merupakan jalan nantinya yang akan menghubungkan antara tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama dengan terowongan yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan di tikungan yang ke-8. Baik, sahabat, lanjut kita melihat ke penanaman rumput di bagian kiri, tepatnya ini di atas drainase tikungan yang keempat yang memotong lintasan. Di sini sudah dilakukan penanaman rumput, bahkan sudah selesai, sahabat. Cukup indah dan cukup mulus sekali, dimana di sini kita juga melihat untuk pemasangan concrete barrier di sini, sahabat, ya sudah cukup panjang, namun masih sedikit acak-acakan ya, belum ditempatkan seperti yang di depan ini. Dan kemudian nanti akan berderet seperti ini, sahabat, dan ini pun juga masih belum dikasih dengan besi dan juga dengan kawatnya. Beda dengan di depan, nah ini sudah dirangkai dengan besinya, jadi sudah selesai, sahabat ya. Kemudian di sini untuk drainase masih terus dipasang untuk pengoneksian, bahkan kita lihat sudah berbentuk kotak ya, sudah dicor, hanya tinggal menunggu kering dan nanti akan dicopot, kemudian akan ditutup dan kemudian juga akan ditimbun. Kemudian kita lihat di sini untuk hasil pengaspalan di bagian sisi kiri tikungan yang ke-7 di sini untuk pelebaran bagian area outer line sudah kita lihat hitam pekat di sini, kemudian juga untuk pemasangan pagar pembatas antara tribun dan juga dengan lintasan sudah cukup panjang di sini, bahkan sudah dirangkai dengan kawatnya sudah sampai di sini, sahabat. Kemudian juga untuk concrete barrier di sebelah kiri outer line di sini hingga mencapai ke tunnel yang kedua. Nah, inilah tunnel yang kedua yang kita sebut tadi, sahabat, yang mempunyai panjang 117,77 meter ini. Dan kedua drainase tersebut, baik drainase pertama maupun drainase kedua, sama-sama fungsinya untuk mobilisasi atau untuk keluar masuk zona sirkuit bagi para penonton atau para pengunjung, sehingga sekalipun balapan sedang dilakukan tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu. Baik, kita lihat di sebelah kanan trek utama di tikungan yang ke-9 di sini, sahabat, sudah banyak sekali gundukan-gundukan yang merupakan gundukan urugan pilihan nanti yang akan diratakan. Namun masih berbentuk gundukan-gundukan, belum ada pengerjaan untuk perataan. Sementara inilah merupakan tikungan yang ke-10. Di mana tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi sahabat nanti bisa melakukan atau bisa menonton dari atas bukit sini ya. Jadi kalau sahabat bisa nanti menonton dari atas bukit, bisa melihat ke tikungan ke-7, ke-8, ke tunnel yang pertama, ke tunnel yang kedua, tikungan ke-9, 10, 11, 12 hingga ke tikungan yang ke-17 bisa terlihat dari bukit di tikungan ke-10 ini. Jadi rekomendasi buat sahabat yang nanti akan nonton live di sirkuit ini supaya bisa nonton di tikungan ke-10 tentunya di atas bukit. Selain nanti kita bisa melihat balapan MotoGP, kita juga akan disuguhkan dengan panorama yang sangat indah dari Pantai Kuta Mandalika. Dan inilah area gravel di tikungan yang ke-10, sahabat. Area gravel ini adalah merupakan area gravel yang sangat luas sekali dibanding dengan area-area gravel di sirkuit Mandalika yang lainnya.
Kemudian ini adalah merupakan pengaspalan di bagian run off di depan yang hitam di sini ya, dan cukup luas dan cukup lebar sahabat. Hanya saja kelihatannya sangat kecil karena memang kita melihatnya dari kejauhan. Bahkan ini mencapai 26 meter untuk kelebarannya. Baik, kita akan langsung menuju ke tikungan yang ke-11. Namun kita lihat di sini untuk area gravel sudah full ya, sudah full penuh hingga menyentuh di bibir run off di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 ini. Namun di sini masih belum dilakukan pengoneksian atau pengaspalan lanjutan di bagian run off tikungan yang ke-11. Baik, sementara kita lihat di tikungan yang ke-11 di depan, kita lihat untuk penempatan konkrit barrier di sini masih terus dilakukan sahabat. Kemudian untuk penimbunan di area gravel karena ada gundukan-gundukan kerikil halus di atas biotek di sini yang masih belum diratakan. Sementara di sini ada alat berat eskavator yang sedang beristirahat sahabat, dan kita lihat untuk pengoneksian drainase di sini sudah selesai dilakukan pengecoran, hanya tinggal melakukan penutupan saja. Dan langsung kita menuju ke tikungan yang ke-12. Inilah suasana tikungan yang ke-12 di hari ini sahabat, tentunya di sore hari. Dan tidak ada pengerjaan lain di sini kecuali di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan di sini masih tetap untuk pengoneksian sistem drainase wisbeton, di mana di sini masih ada galian yang masih terbuka dan ternganga. Kemudian di sini juga kita lihat untuk penggalian sistem drainase masih belum selesai. Dan kita lihat untuk alat-alat pengaspalan sudah standby di sini sahabat. Sepertinya nanti akan melakukan pengaspalan di bagian sisi kanan interline di tikungan yang ke-13 ya. Seperti itu rupanya sahabat. Nah, seperti ini kelihatannya ada juga ini alat pengikis lintasan, di mana lintasan yang tidak sesuai dengan aturan atau standar atau mengalami kerusakan nanti akan dikikis dan kemudian juga akan diganti kembali, ditimbun kembali, diratakan kembali, dan juga dipadatkan kembali. Sementara di area gravel tikungan yang ke-13 kita lihat di sini sahabat, untuk penghamparan bioteknya sudah cukup panjang namun belum penuh dilakukan pengurugan atau penimbunan dengan kerikil-kerikil halus. Untuk bagian inner line di sini sudah cukup mulus di sini sahabat, hanya mungkin nanti tinggal pemberian prem puting saja atau pemberian cairan dasar pengaspalan untuk langsung dilakukan pengaspalan. Sementara di sini kita lihat banyak sekali gundukan-gundukan kerikil halus yang ditaruh atau disimpan di atas biotek. Dan ini adalah merupakan pengerjaan di bagian inner line di tikungan ke-13 menuju tikungan yang ke-14, di mana di sini kita lihat ada finisher, juga ada dump truck yang mengangkut agregat untuk ditaruh dan juga untuk dihamparkan di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Baik sahabat, kita akan bergeser ke tikungan yang ke-14, tepatnya di sebelah kiri. Nah, inilah yang selalu ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua, yang selalu ditanyakan kapan akan direlokasi, kapan akan terkoneksi, dan kapan akan rata. Nah, sekarang kita lihat sendiri bahwa untuk masjid yang ada di sekitaran sini sudah direlokasi, bahkan sudah rata, dan pohon-pohon juga sudah mulai tumbang, hanya tinggal satu lagi pohon yang masih berdiri. Dan mungkin 1 atau 2 hari atau bahkan hari esok di sini akan rata sahabat ya. Dan inilah masjid yang lama dibangun dan lama dijadikan sebagai tempat untuk beribadah para warga. Mudah-mudahan dengan dibangunnya masjid yang baru akan menambah kesemangatan, maksud saya menambah semangat kepada para warga di sini untuk melakukan beribadah, dan mudah-mudahan untuk masjid yang baru cepat selesai ya, karena memang sekarang sudah bisa digunakan walaupun memang belum selesai secara 100%. Baik, seperti inilah sahabat situasi dan kondisi untuk pemugaran masjid yang berada di tikungan yang ke-14, tepatnya di sebelah kiri atau di bagian outer line. Dan kita lihat di sini juga sudah disimpan drainase wisbeton ya, yang nanti akan dilakukan penempatan dan penggalian di area sebelah kiri service road tikungan yang ke-14. Baik, lanjut sahabat ke tikungan yang ke-15, tikungan ke-16 dan juga tikungan yang ke-17, di mana di sini kita lihat untuk penghamparan kerikil halus di atas biotek sudah cukup lebar sekali, dan untuk pengoneksian drainase wisbeton masih terus dilakukan, dan di sini masih belum tersentuh pengerjaan. Kemudian ada 1, 2, dan 3 di depan ya yang masih belum dikerjakan.
Sementara di sini untuk pengaspalan di bagian outer line tikungan yang ke-16, 15 sudah dilakukan beberapa hari ke belakang. Seperti inilah sahabat situasi dan kondisi di sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini, tepatnya di hari Minggu. Baik, terima kasih atas sahabat semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Bagi sahabat yang suka dengan video ini, silahkan untuk like dan juga bantu saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Atas kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan juga kekurangannya dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atas Siki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.